keliling di tengah hutan, nggak ada waktu gitu loh buat marah-marah untuk anak-anak mahasiswa baru. Tradisi yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun bukan berarti harus tetap dipertahankan. Oke, selamat datang di video Irfan Zaidan. Karena hari ini kebetulan aku masuk siang, dan seperti biasa, kalau masuk siang itu pulangnya jam 8 malam. Sekarang kurang lebih jam 7 kali ya, jam 7-an. Sambil duduk-duduk istirahat karena habis muter-muter. Oke, sorry karena kalau ini videonya segi banget. Soalnya baru pertama kali ya, dan jarang banget aku megangin kamera kayak gini. Seringkali kalau aku bikin video itu lebih tak taruh di tripod atau coba sih. Kebetulan di sini ada troli ya. Bisa nggak yo dimanfaatin? Oh, kayaknya aku harus pasang tripod terlebih dahulu supaya bisa ditaruh sini. Oke, sip. Ini kebetulan aku ada bawa tripod buat jaga-jaga seperti ini. Oke, jadi kita lanjutin. Di video kali ini ya, topik yang pengen aku bahas itu berkaitan tentang ospek. Lagi-lagi tentang ospek, dan aku punya banyak keresahan tentang yang namanya ospek atau PKKMB atau proses pengenalan mahasiswa pada saat dia itu mulai masuk ke entah itu sekolah, entah itu kampus atau pendidikan-pendidikan yang lain. Pasti yang melalui yang namanya proses pengenalan terlebih dahulu. Oke, kita bahas terlebih dahulu ya. Sebenarnya kegiatan dari ospek sendiri ini tuh kayak gimana, dan apa yang didapetin dari siswa atau mahasiswa yang ikut dari kegiatan ospek ini sendiri. Oke, jadi biasanya pengalamanku pribadi dari aku SMP, SMA, kemudian aku kuliah, itu aku ngelewatin yang namanya ospek. Kalau yang di kampus itu sama sepertinya. Apa ya? Aku lupa. Iya, kayaknya sama deh. Cuman kalau kebetulan kan di UNER itu ada namanya, kalau ospek yaitu namanya Amerta. Sebenarnya Amerta itu serangkaian acara sih. Jadi di puncak acara namanya Amerta. Nah, acara dari atau rangkaian kegiatan di ospek sendiri itu adalah pada dasarnya mengenalkan anak-anak atau peserta didik baru di dalam lingkungan dari sekolah yang baru. Bisa itu lingkungan sekolah baru di SMP, lingkungan sekolahnya di SMA, ataupun lingkungan di kampus. Kegiatannya juga macam-macam, yang seringkali adalah diajak berkeliling, dikenalkan gedung-gedungnya. Gedung ini tuh fungsinya untuk apa, terus kemudian gedung yang sebelahnya untuk apa, dan lain-lain. Biasanya materi-materi itu juga bervariasi, namun yang tidak ibaratnya materi wajib dari ospek itu biasanya kepemimpinan sama tentang kayak, pernah gak sih kalau kalian itu sering ya, dari aku SMP, SMA, bahkan kuliah, itu ada satu momen dimana disuruh merem terus kemudian disetelin video, lalu ada yang namanya narasi yang buat kita itu nginget kayak, bayangkan kalian pulang dari sini terus kemudian melihat bendera merah dan ternyata orang tua kalian bla 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 sebagainya, kayak gitu. Itu biasanya wajib di ospek. Dan seiring berkembangnya waktu atau seiring naiknya tingkat pendidikan kita, ospek itu semakin keras. Seringkali seperti itu. Bahkan dari SMP terus kemudian naik ke SMA, lalu kemudian kuliah, itu tingkatannya udah beda, dan aktivitasnya pun juga berbeda-beda. Misal di SMP masih agak ringan ya, karena kan masih dalam batas pengawasan, dan umur dari siswanya pun belum terlalu dewasa banget kan, masih ya range umur 13 ke 16 tahun. Bahkan yang ospek pun masih kakak kelasnya sendiri.
ada tikus gede tadi. Kakak kelasnya sendiri. Nah, terus kemudian baru SMA itu udah mulai agak di pressure, udah mulai ada keras-kerasnya sedikit, dan sampai dengan titik terakhir yaitu kuliah yang pengalamanku adalah dibentak-bentak, terus kemudian dimarah-marahin, dicari poin kesalahannya di mana dan sebagainya. Intinya kita itu dicari terus kesalahannya kita di mana supaya kita belajar. Nah, alasan dari mereka seperti itu adalah dengan embel-embel melatih mental. Kita nggak tahu melatih mentalnya di sini itu maksudnya seperti apa. Dan apakah melatih mentalnya mereka itu justru menjadikan hal yang baik atau malah justru menambah down dari mahasiswa tersebut. Bisa jadi anak yang dilatih mentalnya itu bukan justru malah terlatih mentalnya, bahkan dia bisa juga malah down dan dia justru overthinking dengan apa yang telah disentak. Dan kita kan nggak tahu toh batasnya orang itu seperti apa, batasnya orang ada di mana. Dan aku bikin video ini kejadian lagi rame di media sosial, yaitu Will Smith nampar Chris Rock di acara Oscar. Itu karena Chris Rock-nya itu bikin joke tentang penyakit dari istrinya Will Smith. Nah, kan balik lagi ke situ, kita kan nggak tahu tuh batasnya orang itu di mana. Dan bisa jadi orang dimarahin tapi dia bukan malah justru melatih mental, justru malah nambah down mentalnya orang tersebut. Tradisi yang sudah dilakukan dari tahun ke tahun bukan berarti harus tetap dipertahankan. Kalau misalkan tradisi itu jelek, maka solusinya adalah diberhentikan. Dan kenapa tidak mencari kegiatan lain yang itu lebih menambah wawasan. Bukan berarti kita selaku penerus itu tetap mempertahankan tradisi-tradisi yang ada. Kalau misalkan dikatakan tradisi yang ada itu tradisi yang baik, tradisi yang bagus. Kalau misalkan tradisi itu buruk atau hanya sekedar buang-buang waktu aja, bukan malah melatih dan memperkenalkan mahasiswa yang sedang kita ospeki terhadap apa yang akan dia geluti, ya buat apa? Nggak ada waktu gitu loh buat marah-marah untuk anak-anak mahasiswa baru. Dan nggak ada alasan juga untuk mempertahankan tradisi tersebut. Lebih baik tradisi itu diberhentikan dan diganti dengan hal-hal yang baru. Masa iya sih tradisi yang udah dari tahun ke tahun tetap kalian pertahankan dan kalian teruskan? Kalau misalkan itu harus diganti, kenapa tidak diberhentikan? Kenapa tidak diganti dengan aktivitas lain? Salah satunya adalah daripada hanya membentak-bentak mahasiswa baru, lebih baik kan diajak ke satu kegiatan di mana kegiatan tersebut itu berisi tentang materi-materi yang berguna dan tentang kerjasama tim. Yang namanya masa kuliah atau masa ibarat kata pendidikan tinggi lah ya, itu kan fase dimana kita mencari jati diri toh, mencari sesuatu yang kita senangi, mencari atau menempatkan satu step kaki kita ke masa depan. Kenapa nggak diajarkan mereka untuk menemukan masa depannya? Ya oke lah, dikatakan masih jauh, bahkan masih kuliahnya masih mau mulai. Masih perlu ada waktu kurang lebih 3 sampai dengan 4 tahun lagi sampai dengan dia lulus. Tapi kenapa tidak mempersiapkan hal tersebut itu dari dini, dari awal, sehingga fakultas atau program studi tersebut memiliki lulusan-lulusan yang baik, lulusan-lulusan yang terkenal ketika menjadi alumni. Kan sayang toh kalau misalkan dari tahun ke tahun salah satu lulusan dari fakultas itu nggak ada yang mempunyai nama dalam tanda kutip, yaitu nama yang cukup besar yang bisa membanggakan dari fakultas itu sendiri. Kalau misalkan ada salah satu yang bisa menjadi seseorang yang besar, dia kan pasti bawa yang namanya dampak positif ke program studi yang pernah dia jalani toh. Pasti jadi portofolio tersendiri bagi program studi tersebut, bagi fakultas tersebut. Nah, kenapa nggak diajarkan seperti itu? Kenapa justru malah buang-buang waktu dengan hal yang nggak penting?
selain diajarkan tentang menemukan jati dirinya, bisa juga diajarkan tentang game teamwork atau tentang study case dan sebagainya yang berhubungan dengan bidang yang dia tekuni. Aku pariwisata, program studiku, tapi kan aku nggak melulu di pariwisata aja toh. Pariwisata cukup luas. Yang namanya pariwisata ada yang namanya pengelolaan, perencanaan, atau manajemen destinasi. Bisa juga jadi konsultan, bisa jadi juga tour guide dan sebagainya, atau mau mendirikan bisnis. Nah, kenapa nggak beberapa materi-materi yang cukup penting itu dikenalkan kepada kita, bahwasanya ketika nanti suatu saat kita mau ke dunia kerja, lingkungan kerja kita tuh nggak cuma di situ-situ aja. Bisa juga marketing karena ada mata kuliah marketing, ada mata kuliah kewirausahaan, ada juga mata kuliah bahasa, ada bahasa Prancis, bahasa Inggris tentunya. Dan kenapa nggak diajarkan? Kalau misalkan kita bisa jadi salah satu translator, atau mungkin mau masuk yang namanya diplomat, dengan kita ada mata kuliah Prancis dan kita menekuni mata kuliah Prancis itu dengan sangat sungguh-sungguh, yang akhirnya kita mendapatkan sertifikat di mana kita fasih dalam berbahasa Perancis. Kenapa nggak coba seperti itu? Kenapa nggak diajarkan, diberi pengetahuan bahwasanya ini loh, dunia kalian itu luas, dunia kalian itu nggak cuman melulu tentang pariwisata aja. Banyak banget celah-celah yang bisa kalian masuki, yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian tekuni untuk jadi pekerjaan. Dan selain itu juga buat apa kayak meneruskan tradisi ospek untuk ini berdasarkan pengalamanku sendiri ya, karena nggak guna banget gitu loh keliling di tengah hutan terus malam-malam dimarahin dan sebagainya dengan beralasan mental. It doesn't make no sense, sama sekali nggak masuk akal. Dan bahkan kalau memang menurutku itu bisa diperbarui sih. Dan baik lagi di kalimat awal, tradisi yang sudah lama dan terus dipertahankan, kenapa tidak diberhentikan? Kenapa tidak diganti dengan yang lebih baik lagi? Zaman tuh udah berkembang. Kenapa kalian penerus-penerusku itu cuman masih stuck di situ-situ aja? Kenapa masih apa ya? Aku kalau lihat itu miris banget loh. Pernah aku terenyuh banget waktu aku sempat ngobrol sama dosen. Kebetulan ada dosen mata kuliahku sama dosen mata kuliah lain, dan aku tahu banget koordinator program studiku tuh malunya kayak gimana. Jadi waktu itu ada satu momen ketika aku masuk ke ruang dosen untuk diajak rapat, dan di situ ada dosen lain dari mata kuliah lain, dan juga ada kepala program studiku, koordinator program studiku. Salah satu dosen lain ini tuh bilang, ngopo pariwisata nggak ada ini flyer sama sekali di grup Ormawa. Dan aku tahu bahwasanya itu memang benar, karena zamanku Hima itu memang kurang banget progres pergerakannya. Dan aku tahu banget malunya koordinator program studi itu kayak gimana. Dia cuma tersenyum, buang muka, dan kalau aku jadi posisi dia ya, aku sakit banget loh, bener-bener malu banget. Dan itu nggak cuman, itu kurang lebih ya ada KPS ku, ada KPS dari kantor sama hotel kalau nggak salah. Iya, 3 orang itu. Kalian tahu nggak betapa malunya? Malu banget loh, beneran malu banget. Ketika kita punya program studi yang nggak bisa kompeten di dunia yang lain, kayak cuman itu aja. Itu sih keresahanku tentang ospek. Ya semoga buat kalian yang bisa yang melihat video ini sampai habis, ambil hikmahnya dan jangan takut kalian bertanggung jawab atas event yang kalian buat. If you never fail, you will never learn. Kenapa nggak belajar dari kegagalan? Kita adalah produk dari kegagalan yang pernah kita lakukan. Dan kalau misalkan kalian tetap diatur, how can you responsibility with your own event? This is your event, guys. Dan ini tuh acara pertama kalian gitu loh.
sebagai himpunan mahasiswa, kenapa nggak mencoba sesuatu hal yang baru? Research and development, atau ya cobalah hal-hal baru, jangan terus-menerus melakukan hal-hal yang sama dari tahun ke tahun. Karena kita nggak akan tahu, kalau kita nggak akan nyoba hal yang baru, kita nggak akan tahu benefitnya itu lebih baik yang mana. Kalau misalkan McD itu nggak nyoba beralih dari bisnisnya burger ke ayam goreng, dia bakal kalah dan bakal kependem sama yang bisnis-bisnis sekarang. Ada KFC, ada AW, dan masih banyak bisnis franchise ayam goreng lainnya di dunia kan. Kalau misalkan McD nggak ngelakuin research and development dan dia mengembangkan produknya mereka, yaitu ayam goreng crispy juga, McD bakal ketinggalan. Ya coba aja terapin itu ke hal yang akan kalian lakukan. Bawa hal-hal baru, bawa sesuatu yang baru ke acara-acara yang kalian akan lakukan. Karena dengan begitu kalian bakal tahu nih kelemahan dari acara kalian yang lama itu apa. Dan disitu kalian belajar bahwasanya gagal itu adalah sesuatu yang nikmat dan sesuatu yang bisa membuat kita untuk tumbuh dan berkembang. Oke, kayaknya segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kalau misalkan kalian ada saran dan masukan, kalian boleh komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video Daily Speech berikutnya.